Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan soal KSM MA Fisika tahun 2023 di tingkat provinsi nomor 7. Anda mencoba untuk melihat stasiun luar angkasa internasional atau ISS yang sedang bekerja dalam orbit melingkar mengelilingi bumi. Jika ketinggiannya 385 km di atas permukaan bumi, maka stasiun akan terlihat setiap berapa detik. Asumsikan jari-jari bumi ini diketahui, G-nya diketahui, G itu tetapan gravitasi, M bumi itu massa buminya juga diketahui. Nah, kalau kita ilustrasikan, nah kita misalkan ini bumi. Nah, di atas bumi itu ada satelit yang bergerak mengelilingi bumi dalam lintasan orbitnya. Nah, misalkan kita gambarkan ini satelitnya. Nah, si satelit ini bergerak ya lintasannya dalam orbit. Ya, berarti kan geraknya itu membentuk suatu gerak melingkar ya, lintasan melingkar. Katanya jarak dari satelit ke permukaan bumi, katakanlah misalkan ini H. H-nya itu sama dengan 385 km. Dan jari-jari bumi, yaitu jarak dari poros ke permukaan, untuk R-nya sama dengan 6.375 km. Nah, dari sini kan berarti kita punya data baru nih, yaitu posisi atau jarak dari satelit ke pusat bumi. Katakanlah misalkan ini R. Berarti R-nya itu tinggal ditambah ya. R besar atau jari-jari bumi ditambah dengan ketinggian satelit. Berarti berapa nih? 6.375 ditambah 385. Oke, kalau dihitung ini dapat 6.760 km ya. Oke, di sini. Terus, karena di sini kan ceritanya ada dua benda nih. Dua benda bermassa, ada bumi dan massa satelit gitu. Nah, di mana konsepnya kalau ada misalkan dua objek bermassa saling berhubungan dua-duanya. Nah, maka akan dipengaruhi suatu gaya gitu karena adanya interaksi. Gaya antara bumi dan satelit, nah itu bisa kita pakai konsep dari gaya gravitasi. Jadi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasi itu persamaannya adalah G mm per R kuadrat. Si G ini adalah tetapan gravitasi atau konstanta gravitasi. Nah, ini ada M besar, ada M kecil ya. Kita misalkan M besar itu adalah bumi, jadi massa bumi. M kecil itu adalah satelit, jadi massa satelit per R kuadrat. R itu jarak dari pusat bumi ke si satelitnya. Terus, karena tadi si satelit ini kan bergerak melingkar mengelilingi bumi. Jadi, si satelit ini mengorbit bumi membentuk lintasan melingkar gitu. Nah, di mana setiap benda yang bergerak secara melingkar itu dipengaruhi oleh gaya sentripetal sebutnya. Di mana persamaan gaya sentripetal itu sama dengan M dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu setara atau sama dengan kecepatan sudut dikuadratkan dikali R. Ya, atau di sini kan R itu R kecil ya ditulisnya. Nah, berarti omega kuadrat dikali R. Omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi, kecepatan yang membuat si satelit ini bisa bergerak secara melingkar. Kan kalau linearnya itu kan V ya, kecepatan linear. Nah, sedangkan kalau misalkan si satelit ini saat melintasi atau bergerak melingkari bumi, yaitu dipengaruhi oleh kecepatan sudutnya atau nilai omega-nya. Nah, dari sini kita bisa menganalisis secara bersama-sama ya antara gaya gravitasi sama gaya sentripetalnya, di mana gaya gravitasi itu sama dengan gaya sentripetalnya. Kita masukin persamaannya, berarti G M per R kuadrat sama dengan M omega kuadrat dikali R. Oke, kita lihat lagi di soal. Di sini kan yang ditanyakan adalah si stasiun itu akan terlihat setiap berapa detik. Nah, berarti kan waktu si stasiun ini untuk melingkari si bumi gitu. Katakanlah berarti di sini yang ditanyakan adalah si periodenya gitu. Periodenya. Oke, berarti hubungan antar periode bisa kita peroleh dari persamaan omega atau si kecepatan sudut. Di mana si kecepatan sudut atau omega ini sama dengan 2pi per periode. Ya, berarti kita sederhanakan dulu ya persamaannya. Dari sini ada yang bisa dicoret, si M-nya, yaitu massa si stasiunnya. Terus, tulis lagi aja biar gak pusing. Si G sama dengan M per R kuadrat. Nah, sama dengan omega kuadrat, karena kita mau cari si omega-nya. Berarti si R-nya boleh dong pindah ruas ke bawah, berarti dikali R. Nah, kayak gini ya. Atau R kuadrat dikali R itu kan sama dengan R pangkat 3. Boleh juga kayak gitu.
Oke, sekarang kita mau cari si omega. Berarti si omega itu setara atau sama dengan akar GM per R kuadrat dikali R. Nah, boleh dong kita buka sekarang si omeganya. Persamaannya kan jadi 2pi per T sama dengan akar GM per R kuadrat dikali R. Nah, karena kita mau cari si periode, biar nggak pusing, kita tukeran posisi aja gitu. Si periode kan di bawah ya. Kita tuker jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Nanti persamaannya berarti jadi T per 2pi sama dengan akar R kuadrat dikali R kuadrat dikali R per G dikali M. Nah, si 2pi-nya kita pindah ruas, berarti T sama dengan 2pi kan jadi di atas, pindah ruasnya. 2pi akar R kuadrat itu akan sama dengan R. Ya, berarti bisa kita buka nih. Akar R kuadrat jadi R jadi R akar R per G dikali M. Nah, nanti persamaannya jadi seperti ini ya, setelah si R kuadratnya dikeluarkan. Berarti T sama dengan, kita masukin aja angkanya sekarang. Tapi si R ini kan masih dalam kilometer. Kita ubah dulu jadi meter. Persamaannya berarti jadi 6760 kali 10 pangkat 3 meter ya. Kayak gini, atau mungkin bisa disederhanain lagi, jadi 6,76 kali 10 pangkat 6 meter. Boleh ini juga. Bebas mau pakai yang mana ya, mau pakai yang 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 6. Nah, oke, sekarang kita masukin angka-angkanya, nilai-nilainya. Berarti 2pi, pi itu kan 3,14 ya. 2 kali 3,14 langsung aja 6,28. R-nya itu 6,76 kali 10 pangkat 6. Akar R-nya 6,76 kali 10 pangkat 6 per G-nya itu diketahui di soal 6,67 kali 10 min 11. Massa buminya 5,98 kali 10 pangkat 24. Wow, ini. Nah, oke, dari sini kita hitung T-nya. Coba yang di akarnya dulu. Di sini ada 6,76 dibagi 6,67. Ini tuh kan kalau dibulatkan tuh sama-sama 6,7. Berarti 1 dong pasti isinya. Nah, kalau dihitung di kalkulator, lebih tepatnya ini hasilnya 1,0134. Oke. Terus si 1,0134 dibagi 5,98. Oke, terus kita hitung dulu yang ini ya. 6,28 dikali 6,76 itu hasilnya 42,45 kali 10 pangkat 6. Akar tadi 1,0134 dibagi 5,98 itu 0,169 kali kita hitung pangkat 10-nya berarti 6 dikurang 24 ditambah 11 berarti ya, atau 6 ditambah 11 dulu berarti 17 dikurang 24 itu min 7. Oke. Nah, berarti, nah ini si akar, biar bisa dikeluarin pangkatnya, kita sederhanain lagi. 42,45 kali 10 pangkat 6. Nah, enaknya kan akar dari 10 berpangkat itu, kalau si pangkatnya itu genap ya, biar bisa dikeluarin. Coba kita buat jadi 10 pangkat min 8. Berarti naik turun 1, berarti komanya mundur 1. Jadi 1,69 kali 10 pangkat min 8. Oke, kita lanjutkan. 42,45 kali 10 pangkat 6. Akar 1,69 itu dihitung 1,3. Berarti kali 1,3. Akar 10 pangkat min 8 itu berarti min 8-nya tinggal dibagi 2. Berarti kali 10 pangkat min 4. Oke, kita lanjutkan. Berarti T sama dengan 42,45 dikali 1,3 itu hasilnya 55,18 kali 10 pangkat 6 ditambah min 4 berarti positif 2. Nah, jadi ini hasilnya 55,18 kali 10 pangkat 2 atau
5.518 detik. Nah, di sini. Lihat pilihan gandanya adanya juga 5528 ya. Nah, tapi ini kan bisa ya si komanya, koma yang ini kita bulatkan gitu ya. Jadi angkanya itu mendekati 5.528 detik. Nah, ini tuh kenapa bisa beda gitu, angkanya ada bedanya walaupun sedikit. Nah, mungkin di penggunaan bilangan bulatnya gitu. Tadi kan kita ngitung yang ini kalau 6,76 dibagi 6,67 itu yang diambilnya 1,0134. Tapi kan kalau ngitung di kalkulator itu masih panjang tuh belakangnya. Nah, kita bulatkan jadi nilainya seperti ini gitu. Nah, jadi dari hasilnya ada bedanya komanya tadi ini 5,5,18. Mungkin kalau misalkan angkanya dibawa semua yang di kalkulator, hasilnya itu bisa jadi sama 55,28 dikali 100 jadi 5.528 detik. Isinya yang D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Sebuah perahu mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan V0 8 meter per sekon selama 4 sekon. Kemudian mesin perahu dimatikan, sehingga kemudian perahu bergerak dengan kecepatan V terhadap fungsi waktu, ini Vt sama dengan V0 A0 kuadrat per T kuadrat, di mana A0 adalah suatu konstanta yang nilainya sama dengan jumlah ayat surat al-balad. Nah, di sini jarak yang ditempuh selama interval waktu 0 sampai T hingga adalah berapa meter? Berarti di sini yang ditanyakan adalah jarak total dari awal mula perahu bergerak sampai perahu mesinnya dimatikan gitu. Berarti ada dua kejadian ya. Kita ketahui dulu, ditulis dulu yang diketahuinya. Berarti V0 sama dengan 8 meter per sekon. Ini kecepatan mula pada waktunya selama 4 detik. Terus katanya A0 itu adalah konstanta yang nilainya sama dengan jumlah ayat surat al-balad gitu. Dimana surat al-balad itu kan ada 20 ayat, berarti A0-nya adalah 20. Yang ditanyakan yaitu pada interval waktu 0 sampai tak hingga. Ya, oke. Berarti ada dua kejadian, kita analisis satu persatu dengan menggunakan konsep GLB dan GLBB. Oke, di sini Ibu mau ngingetin persamaan GLB, yaitu persamaan pada saat kecepatannya konstan. Persamaannya cuma satu, S sama dengan V dikali T. Terus ada GLBB. GLBB itu berarti kecepatannya berubah, berarti terjadi perubahan kecepatan. Persamaannya ada Vt voat atau Vt kuadrat, V0 kuadrat, 2AS, terus S sama dengan V0T setengah AT kuadrat. Oke. Kita balik lagi, analisis pertama, kondisi pertama saat perahu mula-mula bergerak. Nah, di sini ada keterangan, katanya kecepatannya konstan. Jadi saat mula-mula bergerak, kita pakai konsep GLB, di mana jaraknya itu sama dengan kecepatan awal dikali T-nya. V0-nya 8, T-nya 4. Berarti S-nya sama dengan 32 meter. Sekarang, kondisi yang kedua, yaitu saat mesin perahu dimatikan. Nah, oke, dengan kecepatan Vt. Nah, di sini fungsi kecepatan itu terhadap fungsi waktu ya. Intervalnya, waktunya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Nah, kalau ingin mengerjakan soal seperti ini, ada batasan nih, dari 0 sampai tak hingga, kita bisa pakai bantuan dari integral untuk menyelesaikan si persamaan kecepatan terhadap fungsi waktu ini. Nah, di mana kan tadi Vt-nya itu sama dengan V0 kali A0 kuadrat per T kuadrat dengan interval waktu dari 0 sampai tak hingga. Nah, berarti di sini kita bisa pakai integral V0 A0 kuadrat per T kuadrat. Nah, diintegralkan terhadap fungsi waktu berarti kali dt. Nah, di sini ada batasnya, yaitu dari 0 sampai tak hingga. Tapi saat mesin perahu dimatikan itu kan setelah 4 detik. Ya berarti batasnya itu dari detik keempat sampai tak hingga. Oke, sampai sini bisa kita sederhanakan lagi karena kita mau mengintegralkan fungsi T, berarti yang diintegralkan itu yang ada T-nya aja. Nah, berarti
yang nggak ada T-nya kita kedepankan, berarti VT sama dengan V0 A0 kuadrat integral 4 sampai T hingga 1 per T kuadrat dt. Nah, berarti yang kita integralkan dulu. Nah, bagian ini. Nah, bisa juga si 1 per T kuadrat ini kan kita dioper gitu ya, jadi ke atas. 1 per T kuadrat itu kan sama dengan T pangkat min 2. Untuk lebih mudah gitu pengerjaannya. Oke, kita kerjakan bagian integralnya. Terus tulis lagi ya. VT sama dengan V0 A0 kuadrat. Nah, kita pakai bantuan limit karena batasnya itu dari 4 hingga, di mana limit, nah kita asumsikan si hingga ini adalah nilai B, ya misalkan, di mana B itu menuju hingga, sehingga integralnya itu dari 4 sampai B. Nah, T pangkat min 2 dt. Nah, kita hitung, berarti jadi V0 A0 kuadrat, limit B menuju hingga, integralkan T pangkat min 2 dt, berarti jadi limit B menuju hingga, nah berarti ditambah 1 ya pangkatnya ya, min 2 tambah 1, min 1, 1 dibagi min 1, ya min 1, berarti min T pangkat min 1. Nah, di sini ada batasnya dari 4 sampai B. Sekarang kita masukin angkanya, berarti V0 itu kan 8, K0 itu 20 kuadrat, nah berarti limit B menuju hingga, kita substitusi, berarti jadi min 4 pangkat min 1 ya, berarti di sini hitungnya, batasnya. Si B itu kan 0 ya, berarti 0 dikurang min 4 pangkat min 1. Oke, bisa dihitung, 8 dikali 20 kuadrat itu 400, 400 dikali 8 itu 3.200. Nah, berarti dihitung aja batasnya. Oh ini, sorry, ini limitnya udah hilang ya. Oke, kita benerin dulu. Berarti 0 dikurang min 4 pangkat min 1. Min 4 pangkat min 1 itu kan setara dengan 1 per 4. Min dikali min jadi positif, berarti jadi dikali 1 per 4. 32 dibagi 4, 8. Jadi isinya 800 meter. Nah, terus kita jumlahkan deh, berarti S totalnya, yaitu jarak saat perahu mula-mula bergerak sampai mesin perahu dimatikan, berarti 32 ditambah 800. Totalnya 832 meter. Jawaban tanpa angka di belakang koma, berarti isinya 832. Sekian.